Kilau lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit ballroom hotel mewah itu seakan mengejek. Cahayanya yang gemerlap memantul pada gaun-gaun sutra, perhiasan berlian, dan senyum-senyum palsu yang terpampang di setiap wajah. Udara terasa pekat, sesak oleh campuran parfum mahal dan aroma ambisi yang tak terucapkan. Di tengah keramaian itu, Lara Prameswari merasa seperti terpenjara dalam sangkar emas. Dirinya, direktur utama dari Terra Eco, sebuah perusahaan teknologi ramah lingkungan yang sedang meroket, seharusnya berada di puncak dunia malam ini. Undangan ke Pesta Perayaan Gemilang, ini adalah bukti pengakuan, sebuah validasi bahwa namanya telah masuk dalam lingkaran elit bisnis ibu kota. Namun, hatinya terasa hampa. Ia duduk di salah satu meja bundar yang megah, memutar-mutar gelas berisi anggur merah yang belum tersentuh sedikitpun. Pandangannya menyapu sekeliling, mengamati sandiwara yang sama di setiap sudut. Orang-orang tertawa, tapi mata mereka tidak ikut tersenyum. Mereka berbicara tentang sinergi dan kolaborasi, tapi yang terdengar di telinga Lara hanyalah dengungan transaksi yang dingin. Seorang pria parubaya dengan perut buncit dan dasi kupu-kupu yang terlalu ketat baru saja selesai mempresentasikan profil perusahaannya dengan cara yang paling tidak subtil. Lara hanya menanggapinya dengan anggukan sopan dan senyum tipis yang sudah terlatih. Ia sudah hafal polanya. Pujian, penawaran, janji-janji kosong, lalu pertukaran kartu nama. Semuanya terasa seperti rutinitas mekanis yang menguras jiwa. Ia melirik ke arah pintu keluar, sebuah pelarian yang begitu menggiurkan. Hanya beberapa langkah lagi dan ia bisa menghirup udara malam yang jujur, bebas dari kepalsuan ini. Saat ia hampir menggeser kursinya untuk bangkit, sebuah suara yang tenang dan sedikit geli menyapanya dari kursi kosong di sebelahnya. Pasti lelah ya, tersenyum terus padahal bosan setengah mati. Lara menoleh, sedikit terkejut. Seorang pria telah duduk di sana. Penampilannya jauh dari kata mencolok. Ia mengenakan setelan abu-abu sederhana yang pas di badan, kemeja putih tanpa dasi, dan rambutnya sedikit berantakan seolah disisir dengan jari. Tidak ada aura pamer kekuasaan atau kekayaan yang biasa terpancar dari para pria di ruangan ini. Yang paling menarik perhatian Lara adalah matanya. Mata itu menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tulus, dihiasi senyum tipis yang tampak begitu nyata di antara lautan kepalsuan. Lara tak bisa menahan tawa kecil yang lolos dari bibirnya. Tawa yang sebenarnya, bukan tawa formalitas yang ia pasang sepanjang malam. Akhirnya ada yang mengaku juga, jawab Lara. Nadanya terdengar lebih santai dari sebelumnya. Aku kira hanya aku yang merasa seperti sedang menonton pertunjukan sirkus. Pria itu tersenyum lebih lebar. Sirkus adalah kata yang tepat. Lihat saja, ada badut yang sedang mencoba menjual asuransi jiwa kepada singa. Ia mengedikkan dagunya ke arah pria berperut buncit yang tadi berbicara dengan Lara, yang kini sedang mencoba mendekati seorang taipan tua yang terkenal galak. Lara kembali tertawa. Aku Bima, kata pria itu sambil mengulurkan tangan. Jabatannya terasa hangat dan mantap, tidak terlalu kuat untuk mendominasi, tidak terlalu lemah karena basa-basi. Lara, balasnya singkat. Aku tahu, ujar Bima, direktur utama Terra Eco. Satu-satunya orang di ruangan ini yang sepertinya membangun sesuatu yang benar-benar berarti, bukan hanya memindahkan angka dari satu rekening ke rekening lain. Pujian itu terasa berbeda. Tidak seperti pujian lain yang ia terima malam itu, yang terasa seperti umpan untuk sebuah transaksi. Pujian Bima terdengar seperti sebuah pengamatan yang tulus. Kamu terlalu banyak membaca berita bisnis, kata Lara, mencoba merendah. Tidak juga. Aku lebih suka membaca ekspresi orang. Dan ekspresi kamu sejak tadi mengatakan, bahwa aku pergi dari sini, jawab Bima. Matanya menatap lurus ke mata Lara, seolah bisa membaca setiap kegelisahan yang tersembunyi di baliknya. Untuk beberapa saat, Lara merasa pertahanannya runtuh. Ia merasa dilihat, benar-benar dilihat sebagai seorang manusia, bukan sebagai sebuah jabatan. Kalau begitu, kenapa kamu sendiri ada di sini? Kamu tidak terlihat seperti bagian dari sirkus ini. Bima menghela napas pelan. Ceritanya panjang. Anggap saja aku sedang menjalankan tugas keluarga. Menemani orang tua, memastikan mereka tidak membuat kesepakatan yang aneh saat sedang terlalu banyak minum sampanye. Katanya dengan nada ringan, namun Lara menangkap kilas samar sesuatu yang lebih dalam di matanya. Sesuatu yang mirip dengan rasa lelah. Obrolan mereka mengalir begitu saja.
Mereka tidak berbicara tentang investasi atau potensi pasar. Mereka membicarakan tentang film terakhir yang mereka tonton, tentang betapa anehnya makanan penutup yang disajikan, tentang teori konspirasi lucu soal mengapa semua dasi kupu-kupu terlihat menggelikan. Lara merasa seperti sedang berbicara dengan seorang teman lama. Ia lupa tentang keinginannya untuk pulang. Ia lupa tentang kepenatan yang tadi membebaninya. Di tengah-tengah percakapan mereka, ponsel Bima yang tergeletak di meja bergetar pelan. Layarnya menyala, menampilkan nama, Mama. Seketika, Lara melihat perubahan itu. Raut wajah Bima yang tadinya santai berubah menjadi sedikit tegang. Senyumnya sedikit memudar. Ia melirik ke sekeliling ruangan dengan cemas sebelum menolak panggilan itu dengan satu sentuhan cepat. "Telepon penting?" tanya Lara, mencoba terdengar biasa saja. "Ah, bukan. Bukan apa-apa," jawab Bima. Senyumnya kembali dipaksakan. "Hanya Mama. Nanti aku telepon balik." Beliau suka sedikit khawatir. Kata, "khawatir." Itu terdengar aneh di telinga Lara. Nada bicara Bima barusan tidak seperti anak yang bicara tentang ibu yang khawatir. Lebih seperti seorang bawahan yang baru saja menghindari panggilan dari atasan yang galak. Tapi Lara memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Suasana hatinya sedang terlalu baik untuk dirusak oleh sebuah kejanggalan kecil. Mereka melanjutkan obrolan hingga acara hampir usai. Saat para tamu mulai beranjak, Bima menatap Lara. "Jadi, kapan kita bisa melanjutkan obrolan ini di tempat yang tidak terlalu banyak topeng?" "Tergantung. Tempat seperti apa yang ada di pikiranmu?" tanya Lara, sebuah tantangan ringan dalam suaranya. "Mungkin sebuah warung sate di pinggir jalan? Atau kedai kopi kecil yang musiknya tidak membuat telinga sakit?" usul Bima. Lara tersenyum. Itu tawaran yang sangat sulit untuk ditolak. Mereka bertukar nomor telepon. Tidak ada basa-basi murahan atau janji muluk. Hanya sebuah pemahaman sederhana bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang nyata di tengah malam yang penuh kepalsuan. Saat Lara berjalan meninggalkan ballroom, ia tidak lagi merasa sesak. Ia justru merasa ringan, seolah baru saja menemukan setitik oase di padang pasir yang kering. Namun, jauh di dalam benaknya, bayangan ekspresi tegang Bima saat melihat nama, Mama, di layar ponselnya meninggalkan jejak kecil yang samar. Sebuah pertanyaan yang belum sempat ia pikirkan jawabannya. Janji Bima tentang warung sate bukan hanya omong kosong. 3 hari setelah pertemuan mereka di pesta perayaan itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Lara. "Siap untuk pengalaman kuliner bintang 5 versi trotoar? Aku jemput jam 7. Lara tersenyum membaca pesan itu. Ia setuju tanpa pikir panjang. Malam itu, Bima datang menjemputnya bukan dengan mobil mewah yang biasa ia lihat di parkiran hotel, melainkan sebuah mobil sedan Jepang yang bersih dan terawat, namun jelas bukan mobil pamer. Bima sendiri hanya mengenakan kaos polo sederhana dan celana jeans. Ia tampak lebih santai, lebih menjadi dirinya sendiri. Mereka berhenti di sebuah warung sate di pinggir jalan yang ramai. Asap dari panggangan arang mengepul ke udara, membawa aroma daging bakar dan bumbu kacang yang menggugah selera. Suara kipas angin tua yang berderit berpadu dengan deru kendaraan di jalan raya. Mereka duduk di kursi plastik merah yang sedikit reot. Suasana yang sangat jauh berbeda dari ballroom megah tempat mereka pertama kali bertemu. "Yakin seorang direktur utama mau makan di tempat seperti ini?" goda Bima sambil memesan 2 porsi sate ayam. "Seorang direktur utama juga manusia yang butuh makan enak," balas Lara sambil tertawa. "Dan sejujurnya, ini lebih baik daripada kaviar dingin dan roti keras yang harganya selangit." Malam itu, Lara melihat sisi lain dari Bima. Ia berbicara dengan penjual sate dengan akrab, menanyakan kabar keluarganya seolah mereka teman lama. Ia makan dengan lahap, tanpa jaim, sesekali menyeka saus kacang yang menempel di sudut bibirnya dengan punggung tangan. Lara merasa terpesona. Pria ini, yang ia tahu berasal dari keluarga kaya raya, tampak begitu nyaman dan membumi. Hubungan mereka pun mekar dari sana. Kencan-kencan mereka jauh dari kata mewah. Mereka tidak pernah pergi ke restoran mahal atau klub eksklusif. Sebaliknya, Bima mengajaknya ke tempat-tempat yang belum pernah Lara kunjungi sebelumnya. Mereka menonton film klasik di sebuah bioskop tua yang kursinya sudah sedikit usang, berbagi semangkuk bakso di gang sempit yang legendaris, dan berjalan-jalan tanpa tujuan di pasar bunga saat akhir pekan. Setiap pertemuan terasa seperti sebuah petualangan kecil. Bima seolah membuka sebuah dunia baru untuk Lara,
dunia yang lebih sederhana, lebih tulus, dan lebih hidup. Dunia yang menjadi penawar dari kehidupannya yang penuh tekanan, target, dan rapat-rapat yang membosankan. Bersama Bima, Lara tidak perlu menjadi direktur utama Terra Eco. Ia bisa menjadi Lara saja, seorang perempuan yang bisa tertawa terbahak-bahak karena lelucon receh, yang bisa makan berantakan tanpa takut dinilai, yang bisa mengeluh tentang pekerjaan tanpa merasa lemah. "Kamu tahu," kata Lara suatu sore saat mereka sedang duduk di tepi sebuah danau kecil, melemparkan kerikil ke permukaan air. "Sebelum bertemu kamu, aku pikir cinta itu rumit. Harus ada perhitungan, kecocokan status, visi misi yang sejalan." Bima menoleh padanya, matanya meneduh. "Lalu sekarang? Sekarang aku pikir cinta itu sederhana. Sesederhana duduk di sini bersamamu, tidak melakukan apa-apa, tapi merasa semuanya cukup," jawab Lara pelan. Bima tersenyum dan menggenggam tangan Lara. "Bagiku juga begitu." Lara mulai jatuh cinta, bukan hanya pada sosok Bima, tapi pada gagasan tentang cinta yang ia tawarkan. Sebuah cinta yang tulus, yang tidak memandang jabatan atau latar belakang. Ia mulai percaya bahwa mungkin saja ada seseorang yang bisa mencintainya apa adanya, dengan segala kerumitan dan ketidaksempurnaannya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, bayang-bayang keluarga Bima tetap menjadi sebuah misteri. Setiap kali Lara mencoba bertanya lebih dalam tentang orang tuanya, Bima selalu memberikan jawaban yang mengambang. "Papa orangnya pendiam. Lebih banyak kerja," katanya suatu kali. "Lalu mama kamu?" tanya Lara. Bima terdiam sejenak. Tatapannya menerawang. "Mama, beliau orang yang sangat teratur. Semuanya harus sempurna, harus sesuai dengan standarnya. Bisa dibilang, keluarga kami itu sedikit kaku." Kata "kaku" selalu menjadi andalannya. Sebuah kata yang cukup untuk menjelaskan, namun terlalu samar untuk dipahami sepenuhnya. Lara, yang dibutakan oleh cinta, menafsirkan kata "kaku" itu sebagai ciri khas keluarga, orang lama, yang konservatif. Ia membayangkan sebuah keluarga yang mungkin sedikit formal, tapi pada dasarnya baik. Ia tidak pernah membayangkan ada sesuatu yang lebih dari itu. Ia menganggap sikap menghindar Bima sebagai bentuk pemberontakannya, bahwa Bima tidak ingin dunianya yang bebas terkontaminasi oleh kekakuan keluarganya. Asumsi itu membuatnya semakin mengagumi Bima. Panggilan telepon dari "Mama" juga menjadi pemandangan yang cukup sering. Setiap kali ponsel Bima berdering dengan nama itu, ia akan sedikit menjauh untuk menjawabnya. Suaranya akan berubah menjadi lebih rendah, lebih patuh. "Iya, Ma, ini lagi di jalan iya. Nanti Bima langsung pulang tidak lama." Kalimat-kalimat pendek penuh kepatuhan itu selalu diakhiri dengan helaan napas panjang setelah panggilan ditutup. "Mama kamu sepertinya sangat perhatian ya, ujar Lara suatu malam, mencoba memancing dengan nada ringan. "Perhatian itu kata yang sopan," jawab Bima sambil tersenyum kecut. "Beliau hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencananya. Sudah kebiasaan." Lara tidak menekan lebih jauh. Ia tidak ingin merusak suasana bahagia mereka dengan kecurigaan. Ia memilih untuk percaya pada Bima. Ia percaya pada cinta mereka. Ia percaya bahwa cinta yang sederhana dan tulus ini cukup kuat untuk menghadapi apapun, termasuk sebuah keluarga yang kaku. Ia belum tahu bahwa kata kaku yang sering diucapkan Bima adalah sebuah versi yang sangat diperhalus dari sebuah kenyataan yang jauh lebih dingin dan rumit. Sebuah kenyataan yang kelak akan menguji cintanya hingga ke titik terendah. Untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati setiap detik kebersamaannya dengan pria yang telah berhasil menunjukkan padanya bahwa bahagia itu bisa ditemukan di tempat-tempat yang paling tak terduga. 6 bulan berlalu seperti mimpi. Hari-hari Lara dipenuhi oleh kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah kesibukannya membangun Terra Eco, Bima adalah jeda yang menenangkan. Sebuah pengingat bahwa hidup bukan hanya soal grafik penjualan dan rapat dewan direksi. Sore itu, mereka kembali ke tempat favorit mereka, danau kecil yang sunyi di pinggir kota. Matahari senja melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Mereka duduk di rerumputan, berbagi sebotol air mineral, dalam keheningan yang nyaman. "Lara," panggil Bima pelan. Suaranya memecah kesunyian. Lara menoleh. Ia melihat sesuatu yang berbeda di mata Bima hari itu. Sebuah keseriusan, sebuah getaran gugup yang tidak biasanya.
Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Bima memulai. Tangannya yang biasanya tenang kini sedikit gemetar saat meraih tangan Lara. Aku tahu dunia kita berbeda. Kamu membangun istanamu sendiri dari nol. Sementara aku lahir di dalam istana yang sudah jadi. Tapi di dalam istana itu, aku selalu merasa sendirian. Sampai aku bertemu kamu. Jantung Lara mulai berdebar lebih kencang. Ia bisa merasakan arah pembicaraan ini. Kamu membuatku merasa punya tujuan. Kamu membuatku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi hanya menjadi bayang-bayang keluargaku. Aku ingin membangun duniaku sendiri, bersamamu. Lanjut Bima. Matanya menatap lekat, penuh permohonan. Ia kemudian berlutut dengan satu kaki. Gerakan yang terasa canggung namun begitu tulus. Dari saku celananya, ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Saat kotak itu terbuka, sebuah cincin perak sederhana dengan batu safir kecil yang berkilau di tengahnya menyambut pandangan Lara. Cincin itu tidak megah, tidak berteriak kemewahan. Cincin itu indah dalam kesederhanaannya. Cincin itu sangat, Lara. Lara Prameswari, maukah kamu menikah denganku? Air mata menggenang di pelupuk mata Lara. Air mata bahagia yang murni. Semua keraguan, semua ketakutan tentang perbedaan mereka, seakan menguap begitu saja. Yang ada hanya keyakinan. Keyakinan pada pria yang berlutut di hadapannya. Keyakinan pada cinta mereka. Ia mengangguk perlahan, tidak mampu berkata-kata. Iya, bisiknya akhirnya. Iya, aku mau. Bima menyematkan cincin itu di jari manis Lara. Ukurannya pas. Seolah cincin itu memang dibuat hanya untuknya. Mereka berpelukan erat, di bawah langit senja yang menjadi saksi bisu awal dari babak baru dalam hidup mereka. Lara mengira itu adalah puncak kebahagiaannya. Ia belum tahu, itu hanyalah sebuah dataran tinggi yang indah sebelum ia dipaksa mendaki gunung terjal yang penuh bebatuan tajam. Kabar gembira itu tentu harus sampai ke telinga keluarga. Kita harus makan malam dengan mama dan papa, kata Bima beberapa hari kemudian. Nada suaranya terdengar sedikit ragu. Ini, formalitas yang harus kita lewati. Lara, yang masih diliputi euforia, menyetujuinya dengan semangat. Ia ingin mengenal keluarga Bima. Ia ingin mereka menyukainya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah perempuan yang pantas untuk putra mereka. Ia membayangkan sebuah makan malam yang hangat, mungkin sedikit kaku seperti yang Bima ceritakan, tapi penuh dengan restu. Malam yang ditentukan pun tiba. Bima menjemput Lara di apartemennya. Lara telah memilih gaun yang sopan, berwarna biru laut, serasi dengan cincin di jarinya. Ia ingin memberikan kesan pertama yang terbaik. Selama perjalanan, ia memperhatikan Bima yang lebih banyak diam. Jemarinya mengetuk-ngetuk setir mobil dengan ritme gelisah. Kamu baik-baik saja? Tanya Lara sambil meletakkan tangannya di atas tangan Bima. Tentu, hanya sedikit gugup. Jawab Bima sambil memaksakan senyum. Mama bisa jadi sangat intens. Mobil mereka akhirnya memasuki sebuah gerbang hitam raksasa yang menjulang tinggi. Di baliknya, terhampar sebuah halaman yang sangat luas dengan jalan masuk melingkar menuju sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana modern. Bangunan 2 lantai dengan pilar-pilar besar, dinding marmer, dan jendela-jendela kaca yang menjulang tinggi. Semuanya tampak megah, agung, namun juga dingin dan tidak ramah. Tidak ada pot bunga berwarna-warni, hanya barisan semak yang dipangkas dengan presisi geometris. Rumah itu tidak terasa seperti sebuah hunian, melainkan sebuah monumen. Seorang pelayan berseragam membukakan pintu untuk mereka. Udara di dalam terasa sejuk oleh pendingin ruangan, namun juga terasa berat dan hening. Langkah kaki mereka menggema di lantai marmer yang mengilap. Di ruang tamu yang luas, 2 sosok telah menunggu. Perempuan pertama yang berdiri adalah definisi dari kesempurnaan yang kaku. Rambutnya disanggul modern tanpa satu helai pun yang keluar jalur. Ia mengenakan gaun berwarna ungu gelap yang tampak sangat mahal, dihiasi kalung mutiara besar di lehernya. Riasannya sempurna. Senyumnya ada di sana, di bibirnya, tapi tidak pernah sampai ke matanya. Itu adalah Ibu Sonya. Di sebelahnya berdiri seorang pria yang tampak lebih tua dari usianya, dengan wajah lelah dan setelan jas mahal yang seolah membebaninya. Itu adalah Bapak Haryo. Mama, Papa, ini Lara, kata Bima. Suaranya terdengar lebih kecil di ruangan sebesar itu.
Ibu Sonya melangkah maju. Ia tidak memeluk Lara. Ia hanya menjabat tangannya dengan ujung jari. Sentuhannya dingin dan singkat. Matanya menatap Lara dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebuah evaluasi cepat yang membuat Lara merasa seperti barang pajangan. "Oh, jadi ini Lara," ujar Ibu Sonya. Suaranya halus namun tajam. "Lebih sederhana dari yang saya bayangkan." Lara merasakan sengatan kecil dari kalimat itu. Tapi ia membalasnya dengan senyum terbaiknya. "Selamat malam, Tante, Om. Senang akhirnya bisa bertemu." Bapak Haryo hanya mengangguk kecil. "Selamat malam," katanya datar, sebelum kembali ke dunianya sendiri. Lara langsung mengerti. Di rumah ini, pusat gravitasinya adalah Ibu Sonya. Bapak Haryo hanyalah satelit yang mengorbit dalam diam. Makan malam disajikan di sebuah ruang makan dengan meja panjang yang bisa menampung 20 orang. Mereka hanya berempat, duduk di ujung meja, terasa begitu jauh satu sama lain. Para pelayan bergerak tanpa suara, mengisi gelas dan menyajikan hidangan. Keheningan terasa begitu pekat, hanya dipotong oleh denting perak di atas piring porselen. Ibu Sonya adalah orang yang memulai interogasi, yang ia samarkan sebagai percakapan. "Jadi, orang tua kamu dosen, ya?" tanyanya sambil memotong sepotong kecil ikan salmon. "Di universitas mana?" "Saya tidak pernah dengar." "Di universitas negeri di luar kota, Tante," jawab Lara sopan. "Oh, universitas negeri biasa," komentar Ibu Sonya. Seolah kata, biasa, adalah sebuah noda. "Pasti sulit ya, membesarkan anak dengan gaji seorang pengajar. Saya salut dengan perjuangan mereka." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi Lara tahu itu adalah sebuah cara untuk menekankan perbedaan status mereka. Lara hanya tersenyum. "Orang tua saya menanamkan nilai-nilai yang lebih berharga dari uang, Tante. Kerja keras dan integritas." Ibu Sonya tertawa kecil, tawa yang tidak terdengar geli. "Integritas tidak bisa membayar tagihan, Nak. Terra Eko itu, saya dengar cukup bagus untuk sebuah perusahaan rintisan. Tapi tentu pasarnya masih sangat terbatas, bukan? Tidak seperti perusahaan keluarga kami yang sudah menyentuh semua lini industri." Setiap kalimatnya adalah sebuah serangan halus, sebuah upaya untuk membuat Lara merasa kecil. Lara melirik ke arah Bima, mencari dukungan. Tapi Bima hanya menunduk, sibuk dengan makanannya, seolah berharap bisa menghilang dari ruangan itu. "Bima bilang kamu perempuan yang sangat mandiri," lanjut Ibu Sonya. Kini menatap lurus ke arah Lara. "Perempuan memang harus begitu sekarang. Tapi jangan sampai lupa kodratnya. Pada akhirnya, tugas utama seorang istri adalah mendukung suami dan menjaga nama baik keluarga." Rasanya seperti ada bongkahan es yang jatuh ke perut Lara. Ia bukan hanya tidak disukai, ia sedang diuji, dinilai, dan diberi peringatan. Puncak dari malam yang dingin itu adalah saat mereka selesai makan. Ibu Sonya menatap cincin di jari Lara. Cincin yang manis. Pilihan Bima. Tentu saja. Dia memang selalu punya selera yang unik. Tapi pernikahan bukan hanya soal cinta dan cincin manis. Lara, pernikahan adalah penyatuan dua keluarga, dua nama besar. Saya harap kamu bisa cepat beradaptasi dengan standar keluarga kami. Ada banyak hal yang harus kamu pelajari. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sesak oleh keheningan yang menyakitkan. Lara menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang gemerlap tampak buram. Cincin di jarinya yang tadi terasa begitu hangat, kini terasa dingin dan berat. "Mamamu tidak menyukaiku," bisik Lara akhirnya, lebih sebagai sebuah pernyataan daripada pertanyaan. Bima menghela napas panjang. Napas yang sudah sangat familiar di telinga Lara. "Bukan begitu, sayang. Mama memang begitu ke semua orang. Dia hanya protektif. Dia hanya khawatir. Beri dia waktu. Nanti juga dia akan terbiasa denganmu dan melihat betapa hebatnya kamu." "Terbiasa?" ulang Lara pelan. "Aku bukan kopi pahit yang harus dibiasakan untuk dinikmati, Bima. Aku calon istrimu." Bima tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Lara lebih erat, seolah genggaman itu bisa memperbaiki keretakan yang baru saja muncul. Tapi Lara tahu, malam itu, sesuatu telah retak. Bukan hanya antara dirinya dan Ibu Sonya, tapi juga antara dirinya dan Bima. Ia mulai bertanya-tanya,
Apakah cinta mereka yang sederhana benar-benar cukup untuk bertahan di dalam kandang singa yang dingin dan megah itu? Masa pertunangan yang seharusnya menjadi periode paling bahagia justru terasa seperti masa percobaan bagi Lara. Ibu Sonya, sang ratu di istana keluarga Haryo, mulai memainkan perannya sebagai penentu aturan. Ia tidak lagi menggunakan sindiran halus, melainkan perintah-perintah terselubung yang dikirimkan lewat Bima atau bahkan langsung kepadanya. Suatu siang, saat Lara sedang sibuk dalam rapat penting membahas ekspansi Terra Eco, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Dengan enggan ia menjawabnya. "Lara, ini Tante Sonya." Suara di seberang terdengar manis namun penuh otoritas. Lara langsung menegakkan duduknya. "Iya, Tante. Ada apa?" "Akhir pekan ini ada acara penggalangan dana di yayasan. Kamu wajib datang. Sebagai calon menantu keluarga Haryo. Semua kolega bisnis papa kamu akan ada di sana. Jangan sampai membuat kami malu. Untuk busana, Tante sarankan kamu pakai gaun dari desainer X. Tante sudah bicara dengannya. Tinggal kamu datang untuk pengukuran." Lara tertegun. Bukan sebuah undangan, tapi sebuah titah. Lengkap dengan instruksi cara berpakaian. "Baik, Tante. Terima kasih informasinya," jawab Lara dengan suara tercekat, berusaha menjaga profesionalismenya di depan timnya yang melirik penasaran. Intervensi tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, sebuah kotak perhiasan mewah diantar ke kantor Lara. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung berlian yang besar dan mencolok. Sangat bukan gaya Lara yang minimalis. "Secari kartu menyertainya, agar penampilanmu lebih pantas saat mendampingi Bima." Dari Mama Sonya. Lara merasa seperti boneka yang sedang didandani. Setiap aspek dirinya, dari cara berpakaian hingga cara bersosialisasi, seolah ingin diubah dan dibentuk ulang agar sesuai dengan cetakan keluarga Haryo. Ia merasa gerah, tercekik. Ia mencoba membicarakannya dengan Bima malam itu. Mereka duduk di apartemen Lara yang nyaman, sebuah tempat yang kini terasa seperti satu-satunya benteng pertahanannya. "Bima, aku tidak nyaman dengan semua ini," ujar Lara sambil menunjukkan kalung pemberian Ibu Sonya. "Ini bukan aku. Ibumu mencoba mengubahku." Bima menatap kalung itu lalu menatap Lara dengan tatapan memelas yang sudah menjadi andalannya. "Sabar ya, sayang. Tolong maklumi Mama. Mungkin caranya salah, tapi niatnya baik. Dia hanya ingin kamu diterima di lingkungannya. Anggap saja ini bagian dari proses adaptasi." "Adaptasi atau penyerahan diri?" potong Lara. Suaranya mulai meninggi. "Kapan kamu akan membelaku, Bima? Kapan kamu akan bilang pada ibumu bahwa kamu mencintaiku apa adanya, bukan versi yang ingin dia ciptakan?" "Aku tidak mau cari masalah, Lara. Hubungan Mama dan Papa sudah cukup rumit. Aku hanya ingin semuanya damai," bisik Bima, menghindari tatapan Lara. Saat itulah Lara sadar. Bima bukan penengah. Ia adalah penyampai pesan ibunya. Ia lebih takut pada amarah ibunya daripada kehilangan harga diri calon istrinya. Rasa kecewa itu terasa pahit di lidah Lara. Ujian terbesar datang seminggu kemudian, dalam bentuk sebuah proposal bisnis. Sebuah perusahaan logistik bernama Samudra Cargo mengajukan penawaran kerjasama eksklusif dengan Terra Eco. Di atas kertas, penawaran itu tampak sangat menguntungkan, bisa memangkas biaya distribusi Terra Eco hingga 20%. Namun, Lara punya prinsip. Setiap calon mitra harus melalui proses pemeriksaan yang ketat, terutama menyangkut etika dan dampak lingkungan. Ia menyerahkan proposal itu kepada kepala operasionalnya, seorang pria teliti bernama Danu. 2 hari kemudian, Danu masuk ke ruangan Lara dengan wajah serius. "Ada masalah, Lara," katanya sambil meletakkan setumpuk dokumen di meja. "Masalah apa?" "Samudra Cargo punya rekam jejak yang buruk. Banyak keluhan soal upah buruh di bawah standar. Tidak ada jaminan keselamatan kerja. Yang lebih parah, mereka pernah kena sanksi karena membuang limbah sembarangan. Nama perusahaan induknya disamarkan, tapi setelah aku gali lebih dalam, jejaknya mengarah ke lingkaran dalam Nusantara Jaya." Jantung Lara berdebar kencang. Nusantara Jaya adalah nama kerajaan bisnis keluarga Haryo. "Maksudmu, perusahaan ini ada hubungannya dengan keluarga Bima?" Danu mengangguk. "Pemilik resminya adalah teman lama Bapak Haryo. Ini seperti perusahaan satelit."
Mereka memakainya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak ingin diasosiasikan langsung dengan nama besar Nusantara Jaya. Lara bersandar di kursinya. Kepalanya terasa pening. Ini bukan sekadar proposal bisnis. Ini adalah sebuah tes. Sebuah jebakan. Jika ia menerimanya, ia akan mengkhianati semua nilai yang menjadi fondasi Terra Eco. Jika ia menolaknya, ia akan menyulut api perang dengan calon mertuanya. Ia mengadakan rapat darurat dengan tim intinya. Ia memaparkan semua temuannya, tanpa menyebutkan keterlibatan keluarga Bima. Ia bertanya pada timnya, apa yang harus kita lakukan? Jawaban mereka bulat. Kita tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan seperti ini, Lara. Ini akan menghancurkan reputasi dan integritas yang sudah kita bangun. Lara merasa lega. Ia tidak sendirian dalam hal ini. Keputusannya sudah mantap. Malam itu, ia menemui Bima di sebuah kafe, berharap bisa menjelaskan situasinya dengan baik. Ia memaparkan temuan timnya secara profesional, menekankan pada ketidaksesuaian prinsip dan risiko reputasi bagi Terra Eco. Jadi, dengan sangat menyesal, kami tidak bisa menerima proposal dari Samudra Kargo, tutupnya. Reaksi Bima di luar dugaannya. Wajahnya yang tadinya tenang berubah pucat pasi, lalu memerah karena amarah. Kamu serius? Kamu menolaknya? Desis Bima, suaranya tertahan. Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Lara, ini bukan cuma bisnis. Ini soal muka. Papa yang merekomendasikan mereka. Mama akan sangat marah. Ini soal prinsip. Bima, perusahaanku dibangun di atas prinsip itu. Balas Lara, tak percaya dengan reaksi Bima. Prinsip tidak akan menolongmu saat berhadapan dengan mamaku. Sergah Bima, nadanya panik. Kamu seharusnya bicara dulu denganku. Kita bisa cari jalan tengah. Jalan tengah antara benar dan salah? Tidak ada yang seperti itu. Perdebatan mereka terhenti saat ponsel Bima berdering. Nama, Mama, tertera di layar. Bima menatap ponsel itu dengan ngeri, lalu menatap Lara dengan tatapan menyalahkan. Ia menjawab panggilan itu dengan tangan gemetar. Halo, Ma. Lara tidak bisa mendengar suara di seberang, tapi ia bisa melihat dampaknya pada wajah Bima. Pria itu semakin pucat. Iya, Ma. Bima mengerti baik, Ma. Bima menutup telepon. Ia menatap Lara, matanya kosong. Mama tahu, dia ingin kamu datang ke rumah. Sekarang juga. Perjalanan menuju rumah keluarga Haryo terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Lara duduk kaku di kursi penumpang. Matanya menatap lurus ke depan, melihat lampu-lampu jalan yang berlalu dalam diam. Di sebelahnya, Bima memegang kemudi dengan cengkeraman yang terlalu kuat. Buku-buku jarinya memutih. Keheningan di dalam mobil terasa lebih bising daripada deru lalu lintas di luar. Keheningan itu penuh dengan kekecewaan Lara dan ketakutan Bima. Tidak ada satupun kata dukungan yang keluar dari bibir pria itu. Hanya helaan napas cemas yang berulang kali. Saat mobil kembali memasuki gerbang hitam yang angkuh itu, Lara merasa perutnya melilit. Istana modern itu kini tampak lebih seperti sebuah benteng yang dingin dan tak bisa ditembus. Kali ini, tidak ada penyambutan formal. Seorang pelayan hanya menunduk dan mempersilakan mereka masuk. Bima memandunya melewati ruang tamu utama yang kosong, menuju sebuah lorong dengan pencahayaan temaram. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu jati yang besar dan berat. Mama menunggu di dalam ruang kerja Papa. Bisik Bima. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia ingin bicara berdua saja denganmu. Lara menatap Bima, mencari secercah kekuatan, secercah pembelaan di mata kekasihnya. Yang ia temukan hanyalah permohonan maaf yang bisu dan ketidakberdayaan. Bima tidak akan masuk bersamanya. Ia akan ditinggalkan sendirian di kandang singa. Bima bahkan tidak berani menatap matanya saat ia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkannya sendirian di depan pintu itu. Rasa ditinggalkan terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan Ibu Sonya yang menantinya di dalam. Dengan napas yang berat, Lara mendorong pintu itu. Ruangan di dalamnya bernuansa gelap dan maskulin. Rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit, sofa kulit berwarna coklat tua, dan sebuah meja kerja besar yang kosong. Aroma kayu tua dan pendingin ruangan yang dingin menusuk hidungnya. Di salah satu sofa, duduklah Ibu Sonya. Ia tampak tenang, seperti seorang ratu yang sedang menunggu di singgasananya.
Di hadapannya ada sebuah meja kecil dengan satu set cangkir teh porselen. "Silakan duduk, Lara," kata Ibu Sonya. Suaranya yang halus memecah keheningan. Ia tidak berdiri. Ia hanya menggerakkan dagunya, menunjuk ke sofa di seberangnya. Lara melangkah masuk dan duduk dengan punggung tegak. Ia menolak untuk terlihat gentar, meskipun jantungnya berdebar tak karuan. Ibu Sonya menuangkan teh ke dalam sebuah cangkir dengan gerakan yang anggun dan terukur. "Teh kamomil. Bagus untuk menenangkan saraf," ujarnya, sebuah sindiran tajam yang terbungkus dalam keramahan palsu. Ia tidak menawarkan teh itu pada Lara. "Cangkir itu hanya untuknya. Saya tidak akan berputar-putar," Ibu Sonya memulai, meletakkan kembali poci teh dengan pelan. "Saya sangat kecewa dengan keputusanmu, Lara. Sangat. Sangat kecewa. Keputusan saya murni profesional, Tante. Berdasarkan prinsip dan etika perusahaan yang saya pimpin," jawab Lara. Suaranya ia usahakan tetap stabil. Ibu Sonya tersenyum miring. Senyum yang membuat Lara merinding. "Prinsip? Etika? Jangan naif. Di dunia ini, yang ada hanya kekuasaan, koneksi, dan reputasi. Dan kamu, dengan satu keputusan gegabahmu itu, telah membahayakan ketiganya. Kamu pikir kamu siapa? Seorang gadis kecil yang baru kemarin sore membangun perusahaan mainan, lalu berani menolak uluran tangan dari Nusantara Jaya? Itu bukan bisnis, Lara. Itu penghinaan." "Saya tidak pernah bermaksud menghina. Saya hanya menjalankan tanggung jawab saya." "Tanggung jawabmu yang sebenarnya akan segera berubah," potong Ibu Sonya. Suaranya kini kehilangan semua kelembutannya, berubah menjadi dingin seperti es. "Saat kamu menikah dengan Bima, tanggung jawab utamamu adalah menjaga nama baik keluarga ini. Sebuah tugas yang jelas-jelas belum kamu pahami." Ia menyesap tehnya. Matanya yang tajam tidak pernah lepas dari wajah Lara. "Saya tahu Bima mencintaimu. Anak itu bodoh jika sudah menyangkut perasaan. Ia melihatmu sebagai sesuatu yang eksotis, berbeda. Tapi cinta saja tidak cukup untuk masuk ke dalam keluarga ini, Lara. Pernikahan adalah sebuah institusi, sebuah penyatuan aset dan citra. Dan terus terang, dari sisi manapun, kamu tidak setara." Setiap kata terasa seperti tamparan. Lara mengepalkan tangannya di pangkuan. Kukunya menancap di telapak tangannya. Ia ingin berteriak, ingin pergi dari sana. Tapi ia bertahan. Ia harus mendengar semuanya sampai tuntas. "Tapi," lanjut Ibu Sonya, "saya ini seorang ibu. Saya ingin anak saya bahagia, meskipun pilihannya meragukan. Jadi, saya akan memberimu satu kesempatan. Satu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu pantas, bahwa kamu mengerti cara mainnya. Satu kesempatan untuk menebus rasa malu yang telah kamu sebabkan pada keluarga kami." Ibu Sonya meletakkan cangkirnya di atas piring kecil dengan bunyi klik yang tajam, sekeras palu hakim yang dijatuhkan. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Matanya berkilat penuh kemenangan. "Saya ingin kamu menyerahkan 25% saham pribadimu di Terra Eco kepada Yayasan Keluarga Haryo." Dunia Lara seakan berhenti berputar. Hening. Satu-satunya suara adalah denging di telinganya dan detak jantungnya sendiri yang terasa memukul-mukul rusuknya. Ia pasti salah dengar. Ini tidak mungkin nyata. "Anggap itu mahar untuk harga dirimu," lanjut Ibu Sonya, menikmati ekspresi terkejut di wajah Lara. "Sebuah kompensasi atas kesombonganmu. Sebuah tanda bahwa kamu bersedia menundukkan egomu demi keluarga ini. Lakukan itu sebelum pernikahan, dan semua masalah ini akan kita anggap selesai. Pernikahan bisa dilanjutkan." Ia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Lupakan niatmu untuk menikahi anak saya." Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Lara menatap wajah perempuan di hadapannya. Wajah yang cantik, terawat, namun di baliknya ada kekosongan yang mengerikan. Ini bukan tentang bisnis, bukan tentang reputasi. Ini adalah permainan kekuasaan yang kejam. Ia tidak sedang diminta menjadi menantu. Ia sedang diminta untuk menjual jiwanya. Napas Lara terasa berat, tapi saat ia menarik napas dalam-dalam, sesuatu yang lain ikut masuk ke dalam paru-parunya. Bukan hanya udara, tapi juga sebuah kekuatan dingin yang lahir dari puncak penghinaan. Amarahnya yang tadi membara kini berubah menjadi ketenangan yang berbahaya. Ilusi cintanya pada Bima
Harapannya pada keluarga ini, semuanya hancur lebur dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah harga dirinya yang terluka. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap lurus ke mata Ibu Sonya. Tatapan yang tidak lagi goyah, tidak lagi takut. Tatapan yang mengatakan, cukup. Lalu, dengan gerakan yang pelan dan terkendali, Lara berdiri. Tangannya tidak lagi gemetar. Wajahnya tegar. "Selamat malam, Tante," ucapnya dengan suara yang jelas dan mantap. Tanpa menunggu tanggapan, tanpa menoleh lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Dadanya sesak, hatinya hancur berkeping-keping. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia mengenal keluarga Haryo, langkah kakinya terasa ringan. Ia baru saja kehilangan seorang tunangan, tapi ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Lara berjalan menyusuri lorong yang temaram itu dengan langkah yang mantap, seolah setiap langkahnya meninggalkan jejak api di lantai marmer yang dingin. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan kepala tegak. Sebuah penolakan sunyi terhadap semua yang baru saja terjadi. Di ujung lorong, Bima menunggu dengan wajah penuh kecemasan. Ia seperti seekor anak anjing yang gelisah menanti tuannya. Saat melihat Lara, ia segera menghampirinya. "Bagaimana? Apa kata Mama? Semuanya baik-baik saja, kan? Kita bisa perbaiki ini, kan?" Tanyanya beruntun, suaranya penuh harapan yang naif. Lara berhenti tepat di hadapannya. Ia menatap wajah pria yang beberapa jam lalu masih ia yakini sebagai cinta sejatinya. Sekarang, yang ia lihat hanyalah seorang pengecut. Seorang anak laki-laki yang terperangkap dalam tubuh pria dewasa. Ia tidak menjawab pertanyaan Bima. Ia tidak punya kata-kata lagi untuknya. Ia hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang menyiratkan segalanya. Lalu berjalan melewatinya begitu saja. "Lara, tunggu," panggil Bima, mencoba meraih lengannya. Lara menepis tangan itu tanpa menoleh. "Jangan sentuh aku," desisnya. Ia terus berjalan, melewati ruang tamu yang megah, menuju pintu depan yang besar. Ia tidak peduli pada pelayan yang menatapnya dengan heran. Ia mendorong pintu itu hingga terbuka dan melangkah keluar ke udara malam yang lembab. Ia butuh udara. Ia butuh ruang untuk bernapas. "Lara, biar aku antar pulang," teriak Bima dari ambang pintu. Lara tidak menggubrisnya. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memesan taksi. Ia berdiri di tepi jalan masuk yang melingkar itu, di bawah sorotan lampu taman yang dingin, menunggu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Saat taksi pesanannya akhirnya tiba, ia segera masuk tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Bima yang berdiri mematung di depan istananya yang megah dan kosong. Di dalam taksi, pertahanannya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir deras. Ia menangis dalam diam, tubuhnya bergetar hebat. Ia menangis bukan karena kehilangan Bima. Ia menangis karena rasa sakit dari sebuah pengkhianatan yang begitu dalam. Ia menangis karena kebodohannya sendiri, karena telah membiarkan dirinya percaya pada sebuah dongeng. Ia menatap cincin safir di jarinya. Cincin yang dulu melambangkan harapan, kini terasa seperti sebuah belenggu, sebuah simbol dari harga dirinya yang nyaris terjual. Malam itu terasa begitu panjang. Lara tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sofa apartemennya yang gelap, membiarkan pikirannya berkecamuk. Kemarahan, kesedihan, penghinaan, dan anehnya, sebuah rasa lega yang luar biasa. Semuanya bercampur aduk menjadi satu. Ilusi telah hancur, dan di tengah puing-puingnya, ia melihat kenyataan dengan sangat jelas. Ini bukan cinta. Ini adalah transaksi. Dan ia menolak menjadi komoditas. Pagi harinya, ia terbangun dengan mata bengkak, tapi hati yang mantap. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengirim pesan singkat pada Bima. "Temui aku di kafe biasa jam 10. Ada yang harus kita selesaikan." Kafe itu adalah tempat yang netral, tidak menyimpan terlalu banyak kenangan manis yang bisa membuatnya goyah. Ia datang lebih dulu, memesan segelas teh tawar. Ia butuh sesuatu yang jernih, sejernih keputusannya. Bima datang dengan wajah kusut dan mata merah. Ia pasti tidak tidur semalaman. Ia duduk di hadapan Lara dengan ekspresi memelas. "Lara, aku mohon, kita bisa bicarakan ini. Aku tahu Mama keterlaluan. Aku tahu itu salah. Tapi kita bisa." "Ibumu memintaku bayar mahar," potong Lara.
Suaranya tenang namun tajam seperti bilah pisau. Dia menyuruhku menyerahkan seperempat perusahaanku, hasil kerja kerasku, hanya untuk bisa menikah denganmu. Apa kamu tahu itu, Bima? Bima terdiam. Ia mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap Lara. Aku dengar. Mama cerita semalam, cicitnya. Tapi mungkin itu hanya cara Mama untuk menguji keseriusanmu. Dia tidak sungguh-sungguh bermaksud begitu. Kita bisa bicara lagi dengannya. Aku akan coba meyakinkannya. Lara sudah mendengar semua yang perlu ia dengar. Pembelaan yang lemah itu adalah paku terakhir di peti mati hubungan mereka. Pria ini bahkan tidak bisa melihat betapa salahnya permintaan itu. Ia masih mencoba mencari pembenaran untuk ibunya. Aku sudah selesai bicara, Bima, kata Lara. Nadanya berubah datar, tanpa emosi. Aku tidak datang ke sini untuk meminta kamu melawan ibumu. Aku tahu kamu tidak akan pernah bisa. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa menikah dengan seorang pria yang membiarkan perempuan yang katanya ia cintai dihargai seperti barang. Aku tidak bisa masuk ke dalam sistem keluarga yang bahkan tidak tahu cara menghormati manusia. Wajah Bima pucat pasi. Jadi ini akhirnya? Kamu lebih memilih perusahaanmu, harga dirimu, daripada aku. Tanyanya dengan suara bergetar, mencoba membuat Lara merasa bersalah. Lara menatapnya lurus. Untuk yang terakhir kali. Ada sisa rasa kasihan di hatinya. Tapi tidak ada lagi cinta. Bukan begitu, Bima. Aku tidak memilih perusahaanku daripada kamu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku memilih warasku. Aku memilih diriku sendiri. Dengan gerakan yang lambat, Lara melepaskan cincin pertunangan dari jarinya. Cincin perak dengan batu safir kecil itu tampak begitu menyedihkan di atas meja kayu kafe yang dingin. Ia mendorongnya pelan ke arah Bima. Selamat tinggal, Bima. Lara berdiri. Ia tidak menunggu jawaban. Ia tidak perlu mendengar permohonan atau penyesalan lagi. Semuanya sudah terlambat. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Punggungnya terasa ringan. Setiap langkah menjauh dari meja itu terasa seperti sebuah langkah menuju kebebasan. Air mata mungkin masih akan datang nanti malam, tapi ia tahu, itu adalah air mata pembersihan. Hari itu, ia tidak hanya mengakhiri sebuah pertunangan. Ia memulai sebuah penyelamatan. Penyelamatan atas dirinya sendiri. Keputusan Lara untuk membatalkan pertunangannya dengan Bima Haryo menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Dalam dunia elit Jakarta yang kecil dan penuh intrik, kabar seperti itu adalah santapan yang lezat. Kurang dari 24 jam, blog-blog gosip bisnis dan grup-grup percakapan para sosialitas sudah ramai membicarakannya. Judul-judul berita daring pun bermunculan. Ditulis dengan gaya yang sensasional. Pertunangan emas batal. CEO Tera Eko tolak pinangan putra mahkota Nusantara Jaya. Di balik perpisahan Lara Bima, perang dingin dua keluarga, skandal mahar miliaran. Benarkah Lara Prameswari diminta menjual harga diri? Ponsel Lara tidak berhenti berdering. Wartawan, teman-teman yang lama tak terdengar kabarnya, dan rekan-rekan bisnis yang penasaran, semua mencoba mengorek informasi. Namun, Lara telah membangun dinding baja di sekelilingnya. Untuk semua panggilan dan pesan itu, jawabannya seragam, sebuah keheningan yang bermartabat. Ia tidak memberikan konfirmasi, tidak pula bantahan. Di kantor, ia mengumpulkan tim intinya di ruang rapat. Wajah-wajah cemas dan penasaran menatapnya. Lara berdiri di depan mereka, penampilannya tenang dan profesional seperti biasa, seolah tidak ada badai yang sedang menerpa kehidupan pribadinya. Saya tahu kalian semua sudah mendengar kabar yang beredar. Mulainya dengan suara yang jelas. Saya tidak akan membahas detailnya. Tapi saya mau kalian semua tahu satu hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi saya, tidak akan pernah mempengaruhi kinerja dan integritas perusahaan ini. Tera Eko adalah prioritas kita bersama. Jadi, mari kita kembali bekerja dan buktikan bahwa kita lebih besar dari sekadar gosip. Pidato singkat itu berhasil. Timnya menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Mereka tidak lagi melihatnya hanya sebagai seorang atasan, tapi sebagai seorang pemimpin yang tegar. Hari itu, suasana di kantor Tera Eko justru menjadi lebih solid, dipenuhi oleh semangat kerja yang terinspirasi oleh keteguhan pemimpin mereka. Namun,
Saat malam tiba dan Lara kembali ke apartemennya yang sepi, dinding baja itu sedikit retak. Ia membuat secangkir teh, duduk di sofa, dan membiarkan kelelahan merayap di tubuhnya. Ia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah bingkai foto kecil. Foto dirinya dan Bima saat mereka tertawa di tepi danau, beberapa hari sebelum lamaran. Ada rasa sakit yang menusuk hatinya, sebuah duka atas cinta yang ia kira nyata. Ia menghela napas panjang, lalu dengan gerakan tegas, ia memasukkan kembali bingkai foto itu ke dalam laci dan mendorongnya hingga ke bagian paling belakang. Masa itu sudah selesai. Sementara Lara mencoba menata kembali puing-puing hatinya dalam keheningan, di istana keluarga Haryo, badai yang sesungguhnya sedang mengamuk. Di ruang keluarga yang luas dan dingin itu, Ibu Sonya berjalan mondar-mandir di atas karpet Persia, wajahnya merah padam karena amarah. Bapak Haryo duduk di salah satu sofa. Untuk pertama kalinya tidak hanya diam. Perempuan tidak tahu diri itu. Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya dia mempermalukan keluarga kita seperti ini di depan semua orang. Desis Ibu Sonya, suaranya bergetar. Ini semua salahmu, Bima. Kenapa kamu bisa memilih perempuan rendahan seperti dia? Bima, yang duduk di sudut ruangan, hanya menunduk dalam-dalam, tampak seperti terdakwa yang menunggu hukuman mati. Cukup, Sonya. Suara Bapak Haryo tiba-tiba terdengar, lebih keras dari yang pernah didengar Bima seumur hidupnya. Ibu Sonya berhenti melangkah. Ia menatap suaminya dengan tidak percaya. Apa katamu? Aku bilang cukup, ulang Bapak Haryo, berdiri dari duduknya. Wajahnya yang biasanya pasif kini menunjukkan gurat-gurat kekecewaan yang mendalam. Ini semua bukan salah perempuan itu. Ini salahmu, kesombonganmu, permintaanmu yang tidak masuk akal itu. Kamu yang telah mempermalukan nama keluarga ini, bukan dia. Mata Ibu Sonya membelalak. Kamu membelanya? Setelah apa yang dia lakukan? Aku membela akal sehat, balas Bapak Haryo. Selama ini aku diam. Sonya, aku biarkan kamu mengatur segalanya. Mengatur hidupku, mengatur hidup anak kita. Aku pikir itu demi kedamaian. Tapi aku salah. Kedamaian yang kita punya adalah kedamaian kuburan. Dingin dan palsu. Kamu telah mengubah anak kita menjadi boneka yang tidak punya pendirian. Dan kamu hampir menghancurkan hidupnya dengan keserakahanmu akan status. Pertengkaran itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di rumah itu. Topeng keharmonisan yang mereka pakai selama puluhan tahun akhirnya retak, menampakkan kebusukan yang ada di baliknya. Mereka saling meneriakkan kekecewaan dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun. Bima hanya bisa mendengarkan pertengkaran itu dengan tubuh gemetar. Dunianya, yang ia kira kokoh dan abadi, sedang runtuh di depan matanya. Ia mencoba menelepon Lara puluhan kali, berharap bisa memohon, memperbaiki segalanya. Tapi panggilannya tidak pernah dijawab. Pesannya tidak pernah dibalas. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan Lara. Ia telah kehilangan satu-satunya hal nyata dalam hidupnya yang penuh kepalsuan. Ia terdampar sendirian di sebuah pulau kemewahan yang kini terasa begitu sepi dan menyiksa. Penyesalan datang terlambat, terasa seperti racun yang menggerogoti jiwanya pelan-pelan. Di tengah badai gosip, Lara memilih untuk menjadi mercusuar. Ia fokus pada pekerjaannya dengan intensitas yang baru. Ia tidak sedang melarikan diri dari rasa sakitnya. Ia sedang mengubahnya menjadi energi. Ia menuangkan semua kekecewaan dan amarahnya menjadi ide-ide inovatif dan strategi bisnis yang tajam. Kabar tentang integritasnya menyebar di kalangan yang lebih penting daripada sekadar pembaca blog gosip. Di dunia penanam modal, reputasi adalah segalanya. Kisah tentang seorang direktur utama muda yang berani menolak kesepakatan bernilai besar demi mempertahankan etika perusahaannya menjadi sebuah legenda tersendiri. Sementara beberapa menganggapnya bodoh, para pemain besar dengan visi jangka panjang justru melihatnya sebagai tanda kekuatan karakter yang langka. Suatu pagi, sebuah surat elektronik masuk ke kotak masuk Lara. Pengirimnya adalah Dana Lestari Global, sebuah lembaga pendanaan internasional dari Eropa yang terkenal sangat selektif. Mereka hanya berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif. Isi surat itu singkat dan langsung. Mereka telah memantau perkembangan Terra Eco selama setahun terakhir. Mereka terkesan dengan inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Namun,
Yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk mengulurkan tangan adalah berita tentang penolakan kerjasama dengan Samudra Kargo. Bagi mereka, itu adalah bukti integritas tertinggi. Mereka ingin menjadwalkan pertemuan. Jantung Lara berdebar. Ini adalah kesempatan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dana Lestari Global bukan sekadar penanam modal. Mereka adalah mitra strategis yang bisa membuka pintu ke pasar global. Pertemuan pertama diadakan seminggu kemudian melalui panggilan video. Lara, didampingi oleh timnya, mempresentasikan visi Terra Eco dengan penuh gairah. Para perwakilan dari Dana Lestari Global, sekelompok profesional paruh baya yang serius, mendengarkan dengan saksama. Di akhir presentasi, salah satu dari mereka, seorang perempuan bernama Helena, tersenyum tipis. Presentasi yang sangat baik, Bu Lara. Tapi kami lebih tertarik pada cerita di baliknya. Kami dengar Anda menolak proposal yang sangat menguntungkan karena alasan etis. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang itu? Lara terdiam sejenak. Ia bisa saja memberikan jawaban korporat yang aman. Tapi ia memilih untuk jujur. Bagi saya, bisnis bukan hanya tentang keuntungan. Bisnis adalah tentang nilai. Terra Eco didirikan di atas nilai keberlanjutan dan kejujuran. Jika saya harus mengorbankan nilai itu demi keuntungan jangka pendek, maka saya telah gagal sebagai pemimpin dan perusahaan ini akan kehilangan jiwanya. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Jawabannya disambut dengan anggukan kepala yang penuh penghargaan dari seberang layar. Saat itulah Lara tahu, ia telah menemukan mitra yang sepadan. Sementara fajar baru menyingsing di cakrawala Terra Eco, di Kerajaan Nusantara Jaya, senja mulai turun. Penolakan dari Terra Eco, yang awalnya dianggap sebagai penghinaan kecil, ternyata menjadi pemicu yang tak terduga. Ibarat mencabut satu batu kecil yang ternyata menahan longsoran besar. Beberapa mitra lain yang mendengar kabar itu mulai merasa was-was. Jika perusahaan sebersih Terra Eco saja menolak, pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan Samudra Kargo. Kecurigaan itu menyebar seperti bisikan di angin. Dan benar saja, bisikan itu sampai ke telinga yang tepat. Seorang pegawai tingkat menengah di Samudra Kargo, yang sudah lama muak dengan praktik kotor di perusahaannya tapi terlalu takut untuk bersuara, merasa mendapat angin. Ia melihat keberanian Lara sebagai sebuah inspirasi. Dengan tangan gemetar, ia mengumpulkan beberapa dokumen internal yang menunjukkan adanya penggelembungan biaya dan pelanggaran prosedur. Secara anonim, ia mengirimkan dokumen-dokumen itu ke Lembaga Pengawas Keuangan Negara. Sebuah penyelidikan awal yang senyap pun dimulai. Beberapa auditor ditugaskan untuk memeriksa pembukuan Samudra Kargo. Mereka mulai menarik satu benang tipis, belum menyadari bahwa benang itu terhubung dengan sebuah jalinan korupsi yang kusut dan raksasa. Lara tidak tahu menahu tentang semua ini. Ia terlalu sibuk mempersiapkan proposal kemitraan dengan Dana Lestari Global. Ia bekerja hingga larut malam, otaknya dipenuhi oleh rencana ekspansi, pengembangan produk baru, dan program pemberdayaan masyarakat. Matanya kembali berbinar, bukan dengan cahaya cinta yang naif, tapi dengan api ambisi yang sehat dan bertujuan. Sesekali, ia mendengar desas-desus tentang kesulitan yang dialami Nusantara Jaya. Ia tidak merasa senang atau puas. Ia hanya merasa hampa. Ia teringat pada Bima dan keluarganya, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa kasihan yang aneh. Aku tidak pernah mendoakan mereka hancur, bisiknya pada dirinya sendiri suatu malam, sambil menatap gemerlap lampu kota dari jendela kantornya. Aku hanya berdoa agar aku bisa selamat. Mungkin alam semesta memang punya cara kerja yang aneh untuk menyeimbangkan segalanya. Beberapa minggu kemudian, momen besar itu tiba. Di sebuah ruang rapat yang elegan di Singapura, Lara, dengan tangan yang mantap, menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Dana Lestari Global. Sebuah kesepakatan yang akan melambungkan Terra Eco ke level yang berbeda. Saat kilatan kamera para wartawan bisnis menyambar, Lara tersenyum. Senyum kemenangan yang tulus. Di waktu yang hampir bersamaan, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah ruangan kantor yang sunyi di Jakarta, seorang auditor dari Lembaga Pengawas Keuangan menatap sebuah dokumen dari Samudra Kargo dengan kening berkerut. Ia baru saja menemukan sebuah aliran dana yang sangat besar ke rekening pribadi yang terhubung dengan nama Sonya Haryo. Benang itu baru saja tersentak, dan di ujungnya, seekor monster mulai menggeliat. Benih kehancuran telah ditanam, dan kini ia mulai bertunas.
Penandatanganan kesepakatan dengan Dana Lestari Global menjadi berita besar. Foto Lara yang tersenyum sambil menjabat tangan para pemodal internasional terpampang di halaman depan berbagai media bisnis. Terra Eco dipuji sebagai bintang baru, simbol masa depan industri yang bersih dan beretika. Ironisnya, saat bintang Lara bersinar paling terang, sebuah bintang raksasa lain di cakrawala bisnis Indonesia mulai meredup, bersiap untuk meledak dan runtuh menjadi debu. Penyelidikan senyap terhadap Samudra Kargo yang dilakukan oleh lembaga pengawas keuangan ternyata membuka kotak Pandora. Benang tipis yang mereka tarik tidak hanya terhubung pada rekening Ibu Sonya, tapi juga pada jalinan rumit perusahaan-perusahaan cangkang, faktur-faktur fiktif, dan aliran dana suap kepada beberapa pejabat untuk memuluskan proyek-proyek Nusantara Jaya. Skema itu brilian, rapi, dan telah berjalan selama lebih dari 1 dekade. Ibu Sonya adalah otaknya, menggunakan pesona dan jaringan sosialitanya untuk membangun aliansi, sementara Bapak Haryo adalah tangan yang patuh menandatangani dokumen, terlalu lemah atau terlalu takut untuk menolak. Informasi ini bocor. Seorang sumber dari dalam lembaga pengawas, yang muak dengan lambatnya birokrasi, memberikannya kepada seorang jurnalis investigasi ternama yang haus akan berita besar. Dan berita itu pun meledak. Sebuah majalah berita mingguan terkemuka memuatnya sebagai laporan utama. Sampulnya menampilkan siluet istana keluarga Haryo dengan judul besar yang provokatif, "Gurita Korupsi di Jantung Nusantara Jaya." Artikel itu membeberkan segalanya dengan detail yang memuakan. Aliran dana ilegal, gaya hidup mewah Ibu Sonya yang dibiayai dari uang perusahaan, hingga peran Bapak Haryo yang pasif namun sadar. Nama Lara dan Terra Eco juga disebut sebagai perusahaan yang integritasnya secara tidak langsung memicu terkuaknya borok ini. Reaksi publik begitu dahsyat. Keesokan paginya, di lantai bursa efek, kepanikan massal terjadi. Saham Nusantara Jaya, yang selama ini dianggap sebagai salah satu saham blue chip paling aman, terjun bebas. Dalam hitungan jam, nilainya anjlok lebih dari 70% sebelum akhirnya perdagangannya dihentikan. Para penanam modal, baik lokal maupun asing, berbondong-bondong menarik diri. Para mitra bisnis yang dulu setia, kini memutuskan hubungan sepihak. Nama Haryo, yang dulu merupakan jaminan kualitas dan kekuasaan, kini menjadi racun. Lingkaran sosialita Ibu Sonya menguap seketika. Teman-teman arisannya yang dulu memujanya, kini tidak menjawab teleponnya. Undangan-undangan pesta yang biasa membanjiri mejanya, berhenti total. Di dunia mereka yang dangkal, skandal adalah penyakit menular yang harus dihindari. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Beberapa mobil berwarna gelap berhenti di depan gerbang hitam raksasa keluarga Haryo. Puluhan wartawan yang sudah berkemah di sana selama berhari-hari langsung menyerbu. Kamera dan mikrofon saling berebut tempat. Tim penyidik dari Kejaksaan Agung, didampingi oleh polisi bersenjata, masuk ke dalam istana yang kini terasa seperti makam itu. Mereka menemukan Bapak Haryo duduk termenung di ruang tamu, menatap kosong ke arah lukisan mahal di dinding. Ia tampak pasrah, seolah sudah menunggu momen ini seumur hidupnya. Ia menyerah tanpa perlawanan. Ibu Sonya ditemukan di kamar tidurnya yang mewah. Berbeda dengan suaminya, ia tidak pasrah. Ia marah. Saat petugas menunjukkan surat penangkapan, ia merobeknya dengan tangan gemetar. "Kalian tidak tahu siapa saya. Saya Sonya Haryo," teriaknya dengan suara melengking. Arogansinya masih utuh bahkan di ambang kehancuran. "Lepaskan saya. Saya akan menuntut kalian semua." Ia diseret keluar, terus meronta dan berteriak. Kilatan kamera menyambar wajahnya yang tidak lagi tertata sempurna. Riasannya luntur oleh air mata amarah. Dunia melihat sang ratu sosialita jatuh dari singgasananya dengan cara yang paling memalukan. Lara menonton berita itu dari televisi besar di ruang rapat kantornya, dikelilingi oleh timnya yang terdiam. Tidak ada sorak-sorai kemenangan. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanya kesunyian yang berat. Lara menatap layar, melihat wajah Ibu Sonya yang penuh amarah, wajah Bapak Haryo yang pasrah, dan istana mereka yang dikerubungi media. Ia tidak melihat penjahat, ia melihat tragedi. Sebuah keluarga yang hancur karena keserakahan dan keangkuhan mereka sendiri. Danu, kepala operasionalnya, berdiri di sebelahnya. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, bisiknya pelan. Lara menggeleng. Matanya tidak lepas dari layar. Tidak ada kemenangan dalam kehancuran orang lain. Danu,
jawabnya lirih. Yang ada hanya pelajaran yang menyakitkan untuk semua orang. Ia kemudian mematikan televisi itu. Mari kita kembali bekerja, katanya pelan. Baginya, ini bukan akhir dari cerita musuhnya. Ini adalah penegasan akhir dari jalan yang telah ia pilih. Jalan integritas. Dan saat ia berbalik meninggalkan ruang rapat, ia merasa sebuah beban terakhir telah terangkat dari pundaknya. Babak itu telah benar-benar ditutup oleh takdir itu sendiri. 1 tahun kemudian, udara pagi terasa sejuk di ruang kerja Lara. Kantor Terra Eko telah pindah ke gedung baru yang lebih besar, sebuah bangunan ramah lingkungan dengan konsep ruang kerja terbuka, taman vertikal di setiap sudut, dan atap yang dijadikan kebun komunitas. Tempat ini memancarkan energi positif dan kolaborasi, sangat jauh dari nuansa korporat yang kaku. Lara bukan lagi hanya seorang direktur utama. Ia telah menjadi salah satu suara paling berpengaruh di generasinya. Seorang ikon kepemimpinan yang beretika. Selain memimpin Terra Eko yang kini telah merambah pasar Asia Tenggara, ia juga sibuk dengan yayasan barunya, Berani Berkata Cukup. Sebuah lembaga nirlaba yang memberikan pendampingan psikologis dan hukum bagi perempuan yang terjerat dalam hubungan toksik, baik personal maupun profesional. Pengalamannya yang pahit telah ia ubah menjadi sebuah misi untuk menguatkan orang lain. Hidupnya telah menemukan ritme yang damai. Ia tidak lagi mengejar validasi. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, secangkir kopi di pagi hari sambil menulis jurnal, sesi mentoring dengan para perempuan muda yang penuh semangat, atau makan malam sederhana bersama orang tuanya yang kini sering mengunjunginya. Kabar tentang keluarga Haryo sesekali masih ia dengar. Dari berita, ia tahu ibu Sonya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas dakwaan korupsi dan pencucian uang. Bapak Haryo mendapat hukuman yang lebih ringan karena statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Istana mereka yang megah telah disita negara dan dilelang. Nama Nusantara Jaya kini hanya menjadi sebuah studi kasus tentang kegagalan tata kelola perusahaan yang diajarkan di sekolah-sekolah bisnis. Suatu Sabtu sore, saat sedang menikmati ketenangan di sebuah kedai kopi kecil yang tersembunyi di sebuah gang, takdir mempertemukan mereka kembali. Lara sedang asyik membaca buku saat bel di pintu kedai berbunyi. Ia mengangkat kepala dan matanya bertemu dengan sepasang mata yang pernah begitu ia kenal. Bima. Pria itu tampak sangat berbeda. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya dipotong cepak, dan tidak ada lagi jejak pakaian bermerek di tubuhnya. Ia mengenakan kemeja flanel sederhana dan celana jin yang sedikit pudar. Tidak ada lagi aura pangeran yang santai. Yang ada hanyalah seorang pria biasa yang membawa beban berat di pundaknya. Ia tampak terkejut melihat Lara. Untuk sesaat, ia terlihat ingin berbalik dan pergi. Tapi ia mengurungkan niatnya. Dengan langkah ragu, ia menghampiri meja Lara. Lara, sapanya pelan. Suaranya terdengar serak. Bima, balas Lara tenang, menutup bukunya. Boleh aku duduk sebentar? Pintanya. Lara mengangguk. Bima duduk di kursi di hadapannya, menghindari tatapan Lara. Ada keheningan yang canggung selama beberapa saat. Aku dengar tentang yayasanmu. Bima memulai. Itu hal yang luar biasa. Terima kasih, jawab Lara. Bima akhirnya memberanikan diri menatap Lara. Matanya tidak lagi kosong, tapi dipenuhi oleh penyesalan yang dalam. Lara, aku tahu ini sudah sangat terlambat. Tapi aku ingin minta maaf. Lara hanya diam, mendengarkan. Aku salah. Dalam segala hal. Aku lemah, pengecut. Aku membiarkan kesombongan ibuku, dan ketakutanku sendiri, menghancurkan semua hal baik dalam hidupku. Termasuk kamu. Katanya dengan suara bergetar. Kehancuran keluarga kami pantas mendapatkannya. Semua yang terjadi adalah buah dari apa yang kami tanam sendiri. Ini adalah pertama kalinya Lara mendengar kejujuran yang utuh dari bibir Bima. Kejujuran yang lahir dari penderitaan dan kehilangan. Aku tidak membencimu, Bima, kata Lara tulus. Aku tahu, jawab Bima sambil tersenyum pahit. Itu bagian yang paling menyakitkan. Kamu tidak pernah salah. Aku hanya berharap kamu bahagia. Kamu sangat pantas untuk bahagia. Aku bahagia, ujar Lara. Dan saat mengatakannya, ia sadar itu adalah kebenaran yang paling murni. Aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri, Bima, membangun kembali hidupmu dengan caramu. Dengan jujur.
Lanjut Lara. Bima mengangguk pelan. Aku sedang mencobanya. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah firma hukum kecil sekarang. Belajar dari nol. Belajar menjadi manusia. Ia kemudian berdiri. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Senang melihatmu baik-baik saja. Lara, sungguh. Setelah Bima pergi, Lara menatap keluar jendela. Ia melihat Bima berjalan kaki menyusuri trotoar, membaur dengan keramaian orang lain. Ia tidak lagi merasakan sisa amarah atau sakit hati. Yang ada hanya rasa lega yang damai. Sebuah bab telah benar-benar berakhir. Ia kembali menyesap tehnya yang mulai mendingin. Ia memikirkan perjalanannya. Tentang perempuan muda yang dulu hampir menukar harga dirinya demi sebuah ilusi cinta. Kini, ia duduk di sini, utuh dan damai. Kemenangannya bukanlah melihat keluarga Haryo hancur. Kemenangannya yang sesungguhnya terjadi setiap pagi saat ia bangun dan merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ia tersenyum. Sebuah senyum yang tenang, yang datang dari hati yang pernah patah namun berhasil menyembuhkan dirinya sendiri. Fajar memang selalu datang di ujung jalan yang paling gelap sekalipun. Dan fajar miliknya, kini bersinar begitu terang.